Hello, wise mom and smart kid. Welcome back to my channel, Unico English. By the way, how is everything? I hope all of you are healthy and happy. Well, today we learn how to use verb study and learn. Study is a verb means to read, to memorize it. So, to study at school, like math, numbers, biology, or history. Meanwhile, learn is a verb that means to implement your knowledge for school in daily life. To get capability doing in reality in actual practice. Study adalah kata kerja yang berarti membaca, mengingat, belajar di sekolah tentang matematika, angka-angka, kemudian belajar biologi, ya, dan sejarah. Sedangkan learn itu belajar yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mengasah kemampuan untuk dipraktekkan. Let's make the example. We study religion. And the teacher, we said, he has studied religion for 4 years. And we study definition of kurban to learn it. Kita belajar membahas masalah kurban yang kemudian kita akan mempraktekannya dengan berkurban, ya, animal, sapi ataupun kambing. And now sentences using learn. They learn giving people. You can give people the idea and also something, okay? Charity, donation, okay? And then she learned a lot about reading Al-Quran. Dia sudah belajar banyak bagaimana cara membaca Al-Quran. Dia begitu fasih membaca Al-Quran di suatu acara. And then we learn religion in order to be able to live harmoniously. Kita belajar juga agama untuk dapat hidup secara damai, ya, bersama-sama. Because we have many expectation, we have many different idea. Kita punya banyak ide-ide dan keinginan, tapi kita bisa bagaimana saling menghargai dan hidup dalam kedamaian. Well, wise mom and smart kid, here are some videos that show how we study and learn. Let's check it out. فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Menyebut nama Allah atas rezeki yang kurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhan Insya Allah pada pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi seputar hikmah kurban, tentang hikmah kurban. Tadi dibacakan ayat Al-Quran walikulli ya ummatin ya, apa itu? Sebentar. Ya tadi tentang kurban, yaitu ayat yang bunyinya walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan bagi setiap umat ja'alna telah kami jadikan untuk mereka mansakan. Mansakan itu adalah ibadah nusuk. Mansakan itu ibadah nusuk. Apa itu mansakan di sini diartikan? Kurban. Tapi sebenarnya namanya terjemah itu kadang-kala kelemahannya nggak pas. Ya, itu. Sebenarnya mansakan itu adalah ibadah nusuk, bisa haji, umroh, nyembelih akikah, nyembelih hewan nadar, termasuk menyembelih hewan kurban, itu mansak. Ini diartikan hanya satu saja. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban, nusuk. Ya. Liyadzkuru smallahi ala ma razaqahum, agar mereka senantiasa mengingat nama Allah ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa hewan ternak berkaki empat, bahimatul an'am ya, hewan ternak berkaki empat. Makanya nanti namanya kurban gak boleh pakai ayam ya, gak sah kalau secara fikih. Menurut fikih kurban pakai ayam gak sah. Tapi kalau secara bahasa kurban pakai apa saja sah, karena arti kurban secara bahasa pendekatan diri kepada Allah ya, kecuali kurban perasaan gak ada pahala ya, gak dapat daging, ngomel, gerudel, gak ada pahala ya. Tapi kurban tenaga ya, kurbannya dengan cara nyeduhin kopi buat panitia, semua dapat pahala, karena itu termasuk kurban, artinya pendekatan diri. Tapi kurban yang dimaksud dalam ilmu fikih adalah menyembelih binatang yang telah ditentukan. Jadi tujuan dari kurban tadi adalah agar kalian mengingat Allah atas rezeki Allah kepada kalian berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, wahid. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah, kepada Allah aslimu, kalian berserah diri. Jadi kita diwajibkan untuk berserah diri kepada Allah, dan ini memang sudah kita nyatakan sehari ya sebanyak 5 kali kadang-kala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Makanya orang yang tahu dia benar ketika sulit hidup gak akan bunuh diri ya, gak akan stres, karena dia menghayati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajaban lil mukminin. Jadi ajaban, sungguh ajaib perkara orang beriman apabila dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur ya. Dan apabila mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar gitu. Syukur dan sabar, dua-duanya dapat pahala
Ya, ada yang bersyukur dapat pahala, yang bersabar dapat pahala. Ya. Tuhan yang kita kurbankan Iya. di atas kata Tuhan. Akan tetapi adanya dari kami misalkan memberikan satu ekor kambing, tetapi di kampung Iya, itu. Nah, ini seperti apa sebaiknya? Karena kita berada di sini Iya. kita dengan memuliakan Iya. masyarakat di lingkungan kampung halaman. Iya. Dengan dua Iya. Nah, bagaimana supaya fadilah menyaksikan tetap kita dapati, waktu mustajab tetap kita dapati, itu yang begitu. Jadi ibu boleh niat kurban di kampung, lalu ibu minta diwakilkan kepada kerabat di sana. Tolong nanti kalau kurban saya dipotong, kamu saksikan. Tolong nanti ucapkan perkara begini, ya Allah terima kurban dari ibu ini. Karena ketika darah itu, ya Allah, ibu tulis doa, minta didoakan dia, kasih duit, misalnya gitu. Ini upahnya untuk menyaksikan. Jadi ibu tetap dapat waktu mustajab melalui orang lain. Itu cara yang konvensional, cara tradisional. Nyuruh orang lain mewakilkan supaya menyaksikan, mendoakan kita. Ibu minta apa? Ya Allah, anak si fulan ini sedang UMTN, ya Allah kabulkan permintaannya supaya lulus. Di situ ketika namanya sekolah. Itu. Jadi mewakilkan kepada orang lain untuk menyaksikan ketika hewan ibu disembelih. Karena itu waktu mustajab. Cara yang selanjutnya yang tidak konvensional, cara modern online. Minta ketika hewan kurban dipotong di video online, ya jaring langsung, ya itu cara modern tuh, tapi susah. Kalau jaringannya lemot, ya, habis pulsa, ya seperti itu, bisa, ya seperti itu. Ya kurban atas nama Bu Nur, wow, tuh ada video kita nonton, ya, wah disembelih, ya Allahumma taqabbal minni wa alimini, walaupun dari jauh, itu saat mustajab dia tetap dapat. Waktu mustajab untuk diri berkurban beda-beda. Ya itu. Jadi waktu mustajab masing-masing ketika hewannya disembelih itu ya. Itu jadi dua-duanya keutamaan, dapat memberikan manfaat kurban, untuk orang-orang miskin dapat, untuk syiar juga dapat. Karena di daerah ada yaitu yang perlu dirangsang berkurban. Karena orang kaya banyak gak ngerti. Akhirnya dengan ada kurban biasa mereka gitu ikut-ikutan gitu, seperti itu ya. Gitu. Paham Ibu ya? Gitu. Jadi minta diwakilkan kepada kerabat. Kalau nggak ada kerabat, Bapak Haji Agus Prianto RT 04 2, Bapak Rahmat Gunawan bin Mulyaman Rismunadi RT 07 3, Muhammad Ibu Hajah Anita Zainul diperuntukkan untuk keluarga. Persiapan pemotongan hewan kurban sapi kelompok 1. Takut ah. Kepada nama-nama yang saya panggil tersebut untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban sapi grup 1. Hewan grup 1 akan kami ulangi, kami panggil untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban 1. Bapak Haji Agus Prianto RT 04 diperuntukkan. Ini ditukar dengan daging. Kalau tidak ada ini, maaf kita tidak bisa ngasih dagingnya. Mungkin itu aja, bisa kita mulai ya Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Wise mom and smart kid. What do you think? We learn English to be able to speak, and also we use it in work and get high mark at school. Okay? Please write or print it here for adding your vocabulary.
and practice with your own experience. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. Bye.